Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, di hari ini kita akan mempelajari mengenai buku tema 4, subtema 2 pada halaman 20. Baik teman-teman, sebelum itu kalian siapkan dulu modulnya ya. Dan sebelum dimulai, alangkah baiknya kita ucapkan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk memahami pembelajaran hari ini. Amin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat saran dan hak kewajiban kalian di sekolah. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, anjuran, atau usulan yang dikemukakan kepada orang lain untuk dipertimbangkan apakah hendak dilaksanakan atau tidak. Itu adalah pengertian dari kalimat saran ya. Lebih singkatnya, kalimat yang berisi pendapat gitu. Nah, yang selanjutnya mengenai hak ketika di sekolah adalah selain mendapatkan ilmu, siswa juga berhak bermain bersama teman-temannya ketika jam istirahat. Nah, mari kita simak pada bacaan berikut. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini, udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Nah, baik teman-teman, dari isi bacaan ini terdapat menunjukkan kalimat masalah dan kalimat yang menyelesaikan masalah. Kira-kira menurut teman-teman kalimat mana yang yang menunjukkan masalah? Ya, pada kalimat mereka melihat daun berserakan di halaman. Itu adalah salah satu contoh kalimat yang menunjukkan terjadinya ada masalah. Nah, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut ketika mereka melihat daun berserakan? Nah, lalu berikut ada penyelesaian masalahnya. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, itu adalah contoh kalimat penyelesaiannya. Nah, di sini juga ada contoh lainnya, yaitu apa? Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuannya. Nah, itu juga termasuk penyelesaian masalah, menunjukkan saran, kalimat saran dari masalahnya. Nah, begitu teman-teman menemukan kalimat saran yang ada di dalam suatu bacaan. Selanjutnya, contoh kewajiban anak atau siswa di sekolah adalah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru di sekolah. Salah satu contoh hak anak atau siswa di sekolah adalah mendapatkan pelajaran yang baik serta menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah seperti perpustakaan, membaca buku dan mendapatkan informasi atau pengetahuan. Nah, dari kewajiban kalian di sekolah ini katanya mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, itu adalah salah satu sikap menghormati atau menghargai seseorang ketika berbicara di depan kelas, atau menghargai seseorang ketika kita melakukan komunikasi. Nah, di sini juga apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita? Nah, yang pertama kita harus fokus kepada lawan berbicara. Tidak boleh
ketika ada teman yang berbicara, kalian tidak boleh matanya menghindar. Maksudnya itu misalkan contoh ya, teman kalian sedang berbicara, terus kalian menghadapnya kemana gitu sambil lihat-lihat ke sana ke sini, nggak fokus, itu tidak boleh ya. Yang kedua yaitu jaga sikap tubuh tetap sopan. Nah, ketika ada orang yang berbicara kepada kalian, kalian harus perhatikan, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh sambil tidur-tiduran. Nah, sikap seperti itu kurang sopan ya teman-teman. Yang ketiga yaitu jangan terlalu mendominasi percakapan. Maksudnya ini, ketika ada teman kalian yang berbicara atau menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya didengarkan dulu. Nah, jika ada masukan, kalian boleh berbicara. Kalian tidak boleh ketika teman kalian berbicara, kalian di tengah-tengah pembicaraan, kalian memotong pembicaraan teman kalian. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita dengarkan dulu sampai selesai teman kita berbicara, baru kalian boleh berbicara atau mengusulkan saran. Nah, baik ya teman-teman. Selanjutnya, setelah mendengarkan orang lain berbicara kepada kita, nah apa yang harus kita lakukan saat kita berbicara kepada orang lain? Yang pertama yaitu kita harus berbicara sopan serta keramahan. Kita harus berbicara sopan, santun, tidak boleh berkata kasar. Yang kedua, kita tenang dan jangan tegang ya kalau kita berbicara kepada orang. Jadi kita harus santai dan kita sampaikan pembicaraannya apa dengan jelas, harus tenang ya. Nah, baik teman-teman, begitu penjelasan hari ini. Hari ini mengenai menemukan kalimat saran pada isi bacaan dan sikap kita terhadap seseorang jika di depan kita ada yang sedang berbicara ya. Selanjutnya ada tugas buat kalian mengerjakan tugas halaman 19, halaman 20, halaman 22 sampai 23. Nah, sebelum itu Miss Intan akan membahas pada halaman 19 saja ya teman-teman. Nah, di sini ada perintah, cobalah menyelesaikan soal-soal berikut, gunakan bilangan sampai 1000. Nah, maksudnya ini kalian boleh menggunakan angka bisa sampai 1000. Maksudnya itu jadi boleh menggunakan angka 100, 350, 540, pokoknya sampai 1000 ya teman-teman batasnya. Nah, di sini sebelumnya kalian telah mempelajari penjumlahan. Nah, sekarang kita mengenal tentang pengurangan. Membuat dua bilangan yang jika dikurangkan akan menghasilkan 90. Jadi hasilnya sudah ditentukan hasilnya 90. Nah, kalian menggunakan mencari dua bilangan yang jika dikurangkan akan menghasilkan 90. Contoh ya, Miss menggunakan angka 100. 100 dikurangi 10 sama dengan hasilnya 90. Nah, selanjutnya Miss Intan mau menggunakan angka 290 dikurangi 200. Hasilnya 90. Begitu, teman-teman dapat dipahami? Baik, ya, mudah-mudahan penjelasan Miss dapat dipahami oleh teman-teman ya. Dan kalian kerjakan dengan baik, santai, tidak boleh buru-buru, harus fokus ya. Dan dengarkan nasihat orang tua. Baik teman-teman, cukup sekian pembahasan hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Dan tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.